Udahlah, lu mau apa aja, mau pidato apa aja pasti salah. Dari kawan-kawan yang sudah muak dengan rezim Pak Gibran. Kita memang harus mengadakan revolusi, Mas. Betul. Gibran sudah gagal. Si Wowok Wiwi ndablek nih sama si Gibran nih ya. Dan kemarin seakan-akan di Singgasana ya. Iya. Mereka bertiga ya. Bertiga dia apit si Wowok itu. Saya mempunyai dugaan yang jelek ya. Iya. Kelihatannya SBY sama Megawati itu disuap supaya nggak datang. Bahwa ketidakhadiran Megawati dan SBY kemarin itu, dua-duanya kan ketua partai. Betul. Iya kan? Demokrat sama PDIP. Ya iya, itu sudah menunjukkan bahwa mereka udahlah. Iya. Ya udah mules. Iya, Udah muak. Udahlah, kamu udah pasti akan jatuh. Iya. Kamu menyerah aja, jangan ngikutin Jokowi, apalagi Gibran. Dulu kita bicara ya, bahkan menghimbau Syafri Samsudin, Iya. udahlah, Syafri, lu nggak usah macam-macam lah, pakai mengerahkan Panser. seluruh angkatan ya dan Polri, Iya, tanggal 31 Agustus, Iya, 2025. tahun lalu seakan-akan mendapat perintah dari Prabowo untuk mencegah terjadinya unjuk rasa yang kemudian dibayangkan sama dia itu akan merusak dan kemudian akan terjadi penjarahan dan sebagainya. Iya. Udahlah, lu kasihan nggak sih sama Republik Indonesia? Betul. Kita perlu menghimbau si Wowok ini. Udahlah, lu mau apa aja, mau pidato apa aja pasti salah. Ya, kemarin pidato 17 Agustus ya, ngangkat-angkat Susana lagi. Pengupas bawang. Lah ya, pengupas bawang. Wong edan. Wong edan ya. Wong edan. Aduh. Biasanya wong edan itu karena nggak keduman. Nah, ini wis keduman. Oh, itu serakah nomit. Serakah nomit. Bosnya ya. Bener. Bos kartel. Iya. Menyerah aja udah. Ya, letakkan jatah. Kekayaanmu udah banyak. Cukup. Punya 300 kuda. 300 ya. Masing-masing satu kuda harganya 1 miliar. Lah ya. 300. Ya. Lu gua ini kan serakah banget. Udah lah, lu makan aja lah kuda lu. Sama kita mempunyai garis merah yang sama. Iya. Ya. Yaitu revolusi, bahwa revolusi itu adalah menyangkut perubahan pemerintah, menyangkut perubahan konstitusi, ya, dan itu harus kita selenggarakan secara damai. Sekalipun Iya. tidak suka dengan perang, kami lebih suka dengan kemerdekaan. Saya itu masih memikirkan mengenai otonomi daerah, Ya. di mana provinsi-provinsi itu harus memperoleh otonomi penuh, ya, Betul. dan luas. Dan oleh karena itu, maka pelaksanaan tata negara yang terpusat seperti sekarang ini sudah nggak zaman lagi. Betul. Dan itulah yang mengakibatkan terjadi ketidakadilan di daerah-daerah itu. Iya. Di mana kekayaan alam daerah itu seakan-akan diangkut semua ke pusat lalu Buat bancaan berjamaah. Ya, jadi ya tentu saja orang-orang seperti Aceh di Aceh itu ya tidak setuju, tidak mau, ya. Betul. Dulu sudah dibohongi, bahkan terjadi perang saudara. Betul. Ya kan? Sekarang diperlakukan seperti lagi. Iya. Ya. Nah, saya setuju bendera GAM itu nggak apa-apa. Iya. Asal Iya. itu berdampingan dengan Merah putih. Ya kan? Dan di provinsi-provinsi lain juga begitu, di dalam rangka otonomi penuh dan luas tadi itu. Betul. Ya, jadi
bintang kejora ya di Papua ya? Enggak, kalau Papua bintang kejora, kalau di Aceh itu Iya. bintang bulan. Bintang bulan, bintang kejora boleh juga begitu. Bintang kejora di Papua. Ah, nanti Sumatera Barat mau mengibarkan bendera Minangkabau, Boleh. no problem. No problem. Iya. Betul. Nah, ini yang kemarin juga dilakukan oleh saudara kita yang di Borneo. Oh, Dia, iya. mendampingkan Ya. antara bendera lokal dengan Betul, bendera merah putih. Memang begitu. Dan itu sedang menagih janji juga seperti Betul. halnya warga Nah, dari Papua. Kalau bendera-bendera otonomi daerah itu dikibarkan juga ya bersama dengan merah putih, Iya. maka orang akan selalu teringat Betul. bahwa tidak boleh terjadi pemisahan sebagai akibat dari ketidakadilan. Betul. Ya, jadi ini peringatan bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu begitu. Nah, maka itu Pak Bintang, ini kan semuanya udah semua itu rata dari ujung barat sampai ujung timur, utara sampai selatan itu sudah sebetulnya mereka sudah Betul. Dan menurut pendapat saya udah nggak ada gunanya nih si Wawak Wiwi Gibran ini, ya nggak ada gunanya dia mempertahankan diri, ya. ya. Semakin lama dia bertahan, semakin hancur Republik ini dan kita tidak mau. Betul. Ya, kita tidak mau, kita tidak rela Republik ini hancur di tangan mereka. Ya. Orang-orang brengsek, orang-orang bajingan tolol dan ya bagaimana? Apa yang kita bisa? Mereka perampok kekayaan alam kita, membiarkan rakyat, anak cucu di kemudian hari melarat miskin, ya. Bahkan sebetulnya kan apa yang ditulis oleh Volkskrant itu, oh iya, itu kan sudah menunjukkan bahwa asing pun mulai geram ya terhadap pemerintahan Indonesia ini. Ya. Betul. Belum lagi Italia yang menyatakan tidak mau tanahnya diinjak oleh Prabowo, ya kan? Iya, Italia. Ini semua sudah indikasi yang kuat dan jelas bahwa pemerintah ini harus turun. Iya. Pemerintah ini harus turun. Iya. Kalau dalam bahasa saya, pemerintah ini harus meletakkan senjatanya. Betul. Ya, harus menyerah di dalam artian bukan menyerah kepada kita-kita, Iya. ya kan? Tapi menyerah demi keselamatan Republik Indonesia dan masa depan NKRI. Betul. Jadi mereka harus legowo. Pak Harto itu kalau saya lihat-lihat apa yang diputuskan pada tanggal 21 Mei 98 itu luar biasa itu. Negarawan banget ya. Negarawan sekali dan kasih apa namanya? Masih mempertahankan, masih memperhatikan rakyatnya, ya. Jangan sampai terjadi perang saudara misalnya. Ya. Ini si Wawak Wiwi ndablek nih sama si Gibran nih, ya. Dan kemarin seakan-akan di Singgasana ya. Iya. Mereka bertiga ya. Bertiga diapit si Wawak itu. Saya mempunyai dugaan yang jelek ya. Iya. Kelihatannya SBY sama Megawati itu disuap supaya nggak datang. Iya, kalau SBY kan mengatakan saya sedang di Amerika berobat, ya kan? Lalu Megawati ikut-ikutan bilang apa? Ada acara tertentu, ya kan? Nah, jadi ini supaya mereka bertiga kelihatan duduk di Singgasana atau bagaimana? Atau mungkin mules mereka melihat drama ini. Iya betul. Iya bisa kan, juga. daripada Bisa datang juga. mules ngelihat. Artinya apa? Dari kelompok katakanlah kelompok Undang-Undang Dasar palsu. Ini dua sudah menyatakan giving up. Giving up ya, Ya menyerah. kan? Menyerah, Oke. ya kan? Ya udahlah, udah nggak bisa dipertahankan lagi lah sih pemerintahan yang sekarang ini. Ya. Gedes. Ini tinggal mereka bertiga. Betul. Nah, ingat Undang-Undang Dasar palsu
2002, 2000 iya 19 99, 199 2002 aku jadi inget Amin Rais yang iya. barusan kemarin. Heeh. Kalau bahasa Solonya itu ya, itu delogok dia. Delogok dia itu. Loh, dia orang Solo, saya juga orang Solo kok. Iya kan? Logo. Tapi kan dia tinggalnya di wilayah Arab-Arab, Iya. Pasar Kliwon. Ya. Jadi saya memang dari sejak awal menduga dia itu keturunan, Mas. Iya. Dan oleh karena itu ketika Amerika mendukung dia untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45, memberikan dukungan kepada dia, ya bahkan dukungan itu tidak hanya duit tetapi juga konsep ya. Konsep ya. Itu saya kira maksudnya itu terutama ya di pasal 6 itu, Iya. supaya yang bisa menjadi presiden atau wakil presiden itu adalah bukan orang Indonesia asli. Iya. Tidak perlu mesti orang Indonesia asli. Yang penting ber-KTP Indonesia. Ya, KTP Indonesia, uang Pasar Kliwon juga boleh. Turunan Arab, turunan Cina. Nah, nyatanya kan Jokowi yang Cina kan begitu. Iya. Ya kan? Betul. Dikasih go ahead aja kan. Iya. Nah, saya jadi Anda membaca nggak Yang omongannya Amin Rais itu? selintas sih kemarin yang dialog kebangsaan di Solo, yang di Jogja. Oh, Bukan, ada Wah, dialog nggak tahu lagi. dia. Ada dialog Enggak, kebangsaan. sendiri dia. Oh, sendiri. Sendiri. Apa? Dia mengatakan bahwa mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli dan Ya. Pancasila, karena itu sama saja dengan memutar ke belakang jam. Ya, jadi ini bajingan ini, The logo. the logo ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena itu sekitar 10 tahunan yang lalu ya. Iya. Sekitar 10 tahunan yang lalu itu, atau bahkan lebih ya, muncul isu bahwa dia itu minta maaf kepada Tri Sutresno, Jenderal Tri Sutresno, Iya. almarhum, Dalam rangka di dalam rangka bahwa saya menyesal terhadap perubahan Undang-Undang Dasar itu. waduh. Iya, itu aku masih ingat betul, itu di Gedung Kartini, Mas. Iya. Di Gedung Kartini itu. Nah, bahkan kalau yang diubah itu kecil-kecil nggak apa-apa ya. 97% dari Undang-Undang Dasar 45 asli itu diubah sama Amin Rais. Bukan diubah, berarti itu diganti. Diganti, betul. Diganti. 97%, tinggal 3%. Betul. Lalu saya pernah ketemu dengan Pak Prianto, mantan Wagub DKI. Ya. Ya. Oh ya. Beliau pun mengatakan bahwa dia pernah ketemu sama Amin Rais dan Amin Rais minta maaf sama dia. Lalu terakhir waktu ketemu dengan mantan ketua MPR. Siapa itu? Yang terakhir kemarin sebelum diganti sama yang ini, Muzani. Aduh, Muzani ya. Aduh, yang dari PKS bukan? Dari Saya lupa. dari juga. mana ya? Lupa jadi blank tiba-tiba nih. Iya. Dan kepadanya dia mengatakan bahwa saya telah melakukan tindakan naif karena apa itu namanya, mengira bahwa pemilihan presiden langsung itu tidak memakan banyak biaya. Ternyata memakan banyak biaya, dan akhirnya ternyata bahwa terjadi kecurangan-kecurangan dalam pilpres itu. Iya. Nah, saya mengatakan bahwa yang diomongin itu cuman sekuku jari, padahal yang diubah itu hampir seluruhnya, ya kan? Nah, terus kemudian
Kalau yang sebelumnya itu Hidayat Nur Wahid, terus kemarin tuh Bambang siapa namanya? Iya Bambang itu. Oh iya Bambang berarti Iya. Bambang yang mantan wartawan. Bambang, aduh nama lengkapnya saya lupa. Tapi yang sebelumnya itu kan Hidayat Nur Wahid yang dari. Oh setelah Nur Wahid masih ada lagi. Iya Bambang ini. Bukan. Ada Nur lagi, Wahid. terus baru kemudian Si Bambang ini. Bambang ini. Ah. Nur Wahid itu kalau nggak salah itu selesai tahun 2010 ya. Iya. Ya kan. Hmm. Lalu di dalam omongannya itu Iya. yang mengejek mereka yang menginginkan kembali ke UUD 45 itu, Ah. dia mengatakan bahwa hanya dua hal yang dia sebut-sebut, yaitu bahwa alasannya karena Pak Harto itu kemudian minta dipilih kembali berkali-kali sampai Seumur hidup. sampai pemilihan presiden yang ke-7 tuh. Iya, Ya. itu kan sebelum terjadinya ini apa reformasi kan. Iya ya, Ah. dia alasan mengubah itu, Oh. mengganti itu karena itu. Iya. Itu satu. Yang kedua, itu karena di dalam UUD 45 nggak ada HAM. Ah, kan goblok. sebagai orang FISIP kan goblok, ya kan? Justru kental HAM banget di Betul. Undang-Undang Dasar 45. Nah, mengenai yang apa itu namanya pasal 7 Iya. Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian menurut dia itu mengakibatkan Pak Harto itu dipilih terus-menerus, ya. Itu sebetulnya interpretasinya Pak Harto. Iya. Kalau interpretasi akal sehat itu ya dipilih kembali dan setelah itu dipilih untuk waktu 5 tahun, setelah itu bisa dipilih kembali. Itu maksudnya ya sekali lagi. Iya. Ya. Nah, memang di dalam penjelasan pasal 7 itu perlu diperjelas. Iya. Karena ditulisnya itu sudah jelas. Iya. Mestinya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bisa dipilih kembali itu adalah untuk sekali lagi. Ya, betul. Lalu mengenai apa itu namanya HAM, HAM ya. itu alasannya sama dengan alasannya si Yakob Tobing. Orang apa ya, bajul ya dari Golkar masuk PDIP tuh. Oh iya. Iya kan? Nyusup. Iya, nyusup dia tuh. Dan kemudian mengganyang partai-partai kecil baru, Iya. ya kan? Betul. Nah, sampai akhirnya ya sebetulnya pemilu 99 itu tidak sah. Itu yang membuat sah itu ya hitungan tangan dari Yakob Tobing itu, Iya. ya kan? Nah, kemudian didukung sama Pak Habibie. Jadi Iya. saya itu kalau mikir Pak Habibie ini, Pak Habibie itu ya orang pinternya kok yang ngono ya, bisa bikin pesawat terbang, kok kemudian di apa tuh namanya Dikondisikan kali Pak. iya dikondisikan dan kemudian nggak tahan dia. Betul. Ya suka nggak tahanan Pak Habibie itu. Iya. Kembali kepada HAM. Ternyata kan sebetulnya dari pasal 28 yang saya sebut pasal demokrasi itu, Iya. itu sudah bisa diturunkan banyak Iya. perundang-undangan ya. Pak Harto sendiri menurunkan ada 5 paket undang-undang politik ya. Ada referendum, ada pemilu, ada partai politik, kemudian ada organisasi massa, Ormas. terus apa ya, ada lagi satu lagi 5. Lalu Pak Habibie sendiri malah menurunkan undang-undang HAM Oh ya, iya. nomor 9 tahun nomor 39 tahun 98 serta undang-undang unjuk rasa yang semula nggak ada sekarang diatur, ya kan? Diadakan ya. Nah, diadakan sehingga orang sebetulnya bisa melakukan unjuk rasa. Undang-undang nomor 9 tahun 98 itu. Jadi goblok sekali ya Amin Rais itu dilogok ya. Masa orang doktor, profesor ya, Profesor FISIP lagi FISIP, ya. ya.
udah mengubah lagi ya, Iya. udah mengubah tetapi nggak ngerti, Substansinya. tidak ngerti iya substansinya, Iya. sehingga dia hanya mengubahkan dua hal itu tadi. Nah, jadi menurut saya ya kita memang harus mengadakan revolusi, Mas. Betul, betul. Ya, seperti yang saya katakan, per definisi revolusi itu perubahan yang mendasar dan cepat, yang menyangkut perubahan konstitusi dan menyangkut perubahan rejim. Betul. Ya, jadi kalau perubahan konstitusi ya kembali kepada UUD 45 tadi itu, Ya. yang asli plus Pancasila, Ya. ya kan? Ah, lalu perubahan rejim. Kalau perubahan konstitusi kita udah banyak bicara ya, Banyak ya, lumayan banyak. bahwa ya. itu harus diselenggarakan di DPR MPR, DPR, ya kan? ya, sudah. Oleh karena itu MPR harus diamankan, ya, harus diduduki. Nah, Ya ini kan? besok ini tanggal 27 Agustus. 27 Ya. ada ya dari UI bukan ya? Dari seluruh lapisan masyarakat, Oh, iya. terutama yang memotori itu dari Pati. Oh ya, Ya, dari Pati itu tanggal Mas Agus mau, Mas Teguh Mas Teguh. sama Muhammad Burhanuddin kalau nggak salah. Oh, Pokoknya iya. rombongannya beliau, dia berangkat dari Pati itu ya mudah-mudahan jangan sampai ada pengganjalan atau Iya ya. apa ya, pencekalan lah ya. Tanggal 20 beliau akan ke Jakarta dan mereka akan menduduki DPR MPR, Ya. DPR RI lah ya, Ya. untuk menyampaikan aspirasi, terutama memang masih berkaitan dengan undang-undang perampasan aset, Oh, terus ya. undang-undang untuk agar koruptor dihukum mati Ya. dan dimiskinkan, Ya, ya. dan ya sekaitan dengan itu dulu. Tapi ini kan bisa menjadi pijakan. Kalau nanti terjadi masa yang besar Ya, yang katakanlah menduduki DPR MPR iya, dan menduduki DPR MPR itu karena itu rumah rakyat. betul. Itu rumah rakyat dan rakyat mau berbuat apa itu terserah kepada rakyat. Betul. Karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya, Nah, kembali kepada pikiran Amin Rais itu, di mana presiden dipilih oleh partai-partai politik, itu sebetulnya yang membuat rusaknya republik itu di situ. Karena apa? Karena kedaulatan rakyat kemudian diambil alih oleh partai. ya, Dan partai itu ya akhirnya terjadi apa namanya? transaksional ya. Transaksi dengan presidennya. Betul. Nah, Joko Widodo waktu itu ya ngasih miliaran lah kepada Anggota dewan, orang-orang partai. legislatif itu, Ah, orang-orang partai legislatif betul, itu. Dan betul. sekarang diteruskan sama Prabowo. Ya, jadi inti daripada kerusakan itu sebetulnya di situ. Iya, Sehingga akhirnya ya siapa yang pun yang menjadi presiden iya, akhirnya akan berkolaborasi ya Iya. dengan legislatif dengan orang-orang partai itu untuk sama-sama simbiose mutualistis ya iya, mengukuhkan kekuatan mereka masing-masing. betul. Ya. Iya. Dan apa ya, ada keinginan beberapa teman ya, apa demokrasi itu bisa nggak tidak pakai partai gitu Iya, iya. ya. Nah, sebetulnya seperti yang saya pernah sampaikan juga ya, nah, kita sampaikan ya, bahwa partai itu sebetulnya tidak cuma partai, perhimpunan-perhimpunan yang lain itu begitu. Kalau Putusan ini golongan terlihat, lah ya. oh bukan Mas, Oh, bukan lagi ya, Oh, lain. bukan, ya pokoknya kan pasalnya kan mengatakan hak berkumpul, berserikat, Iya. ya kan? Nah, perserikatan itu tidak mesti partai, Oh iya. tidak mesti partai. Iya. Perserikatan itu bisa serikat buruh Ah, ah. atau serikat
Pekerja. Ya, serikat Insinyur pekerja. Indonesia. Ya, Ya. organisasi ya, Organisasi, massa. ya kan? Ya. Nah, kalau kita lihat pemilu 55, Nah. itu begitu. Itu begitu. Bahkan dia ada yang pribadi sifatnya. Betul, pribadi. Ah, Seperti Bung Tomo itu kalau nggak salah itu, Bung Tomo maju. Dia nggak mewakili partai, nggak mewakili dia menyebut golongan. dirinya Partai Republik Indonesia, Iya. PRI. PRI. Iya. Dan itu Tapi individu. sendiri dia. Iya, makanya Iya. individu itu. Betul, betul, betul. Dan- Ya, jadi tidak mesti harus partai politik, tapi semua partai, semua perhimpunan, semua Perhimpunan. perkumpulan bisa, ya, Semua rakyat Indonesia. betul, ikut di dalam pemilu, pesta ya kan? demokrasi. Nah, tetapi begini, Mas, Mm-mm. begitu, tujuannya itu adalah agar semua keinginan tuh terakomodasi Iya. oleh perhimpunan-perhimpunan tadi, termasuk partai-partai tadi itu. Tetapi begitu mereka tuh sudah menampilkan calon-calonnya dan menang di dalam pemilu, Mm-mm. maka kumpulan calon-calon itu sudah menjadi anggota DPR Ya. legislatif, di mana partai tidak boleh lagi ikut campur di dalamnya. Iya, betul. Karena bukan lagi haknya partai. Betul. Nah, itu ada asas yang mengatakan loyalitas saya kepada negara mulai pada saat loyalitas saya kepada partai habis. Betul. Nah, asas itu harus dipegang teguh. Kesalahan dari Pak Harto adalah dia malah membuat fraksi. Golkar ya. Golongan karya kan. Oh, enggak, semua partai ada. Semua partai ada, tapi kan sebetulnya Golkar itu kan bukan partai sebetulnya. Itu Iya, ya, itu juga ikut dia tidak mau. Pak Harto tidak mau Golkar itu disebut sebagai Partai. partai. Itu kan- itu golongan, ya kan. Tetapi kemudian P3 dan PDI, ya, ya. itu punya fraksi. Ya, fraksi-fraksi itulah yang kemudian mengawasi. ya yang di Ya, perwakilan iya, di- menjadi kepanjangan tangan daripada partai. Ya, betul. Nah, akhirnya mereka tidak lagi menjadi wakil rakyat, mereka menjadi wakil partai. Betul. Sampai sekarang. Nah, ya karena mereka berpikirnya bahwa partai yang sekarang itu, kalau dulu makanya tahun 55 itu dibilang atau dikatakan itu adalah pemilu yang paling demokratis Oh, paling hebat. sampai sekarang. Iya. Karena waktu itu meskipun ada partai politik waktu itu bukan menjadi alat. Iya. Kalau dulu itu mungkin hanya sekedar pijakan, yang penting kamu sudah masuk ke Senayan katakanlah Ya. Tapi dia terus langsung dilepas. Mewakili negara. Mewakili negara. Kalau sekarang kan partai Iya. digunakan Mewakili rakyat. Iya. Mewakili rakyat. Nah, kalau Betul, sekarang bahkan pakai duit lagi. makanya sekarang partai politik dijadikan alat. Betul. Begitu betul. kampanye dijadikan alat untuk mendulang suara, Iya. begitu nyampe di Senayan dibuat menjadi alat tawar-menawar Betul. dengan eksekutif, dengan Betul. oligarki, wani piro. Lah iya. Itu kan rusak. Itulah yang tadi saya katakan bahwa kerusakan itu memang dimulai dari pasal 6 yang diubah sama Amin Rais itu. Pasal 6 ya. Dan ada di pasal 6 itu disebutkan pula bahwa bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR Ya. dan dipilih berdasarkan suara terbanyak. Artinya apa? Artinya tidak lebih dari artinya tidak tunggal. Calon presiden dan wakil presiden itu tidak boleh tunggal. Nah, Iya. ini Pak Harto melakukan kesalahan besar ya, karena melupakan ayat 2-nya Iya. yang mengatakan bahwa pemilihan harus berdasarkan suara terbanyak. Betul. Jadi suara di MPR itu namanya, itu artinya ketika calon-calon itu lebih dari satu, maka MPR itu menetapkan berdasarkan suara terbanyak siapa yang akan terpilih menjadi calon presiden. Betul. Presiden terpilih lah. Presiden Ya. terpilih, iya. Mm. Kalau menurut saya sih tidak ada perubahan sama sekali, bahkan lebih buruk. Kalau dulu, Lebih buruk, ya. Kalau dulu mungkin Pak Harto hanya untuk golongannya sendiri. Sebetulnya sama sekarang untuk golongannya sendiri. Sekarang yang saya katakan bahwa yang namanya menjadi presiden kan seperti halnya arisan.
Oh iya, ya. Besok Ya. siapa Iya, iya. yang menjadi? Udah pasti. Iya, Nah, iya. tahun 2029 pun sudah dikatakan sekarang sudah ada namanya, Iya, yaitu iya, iya. Gibran. Apa Iya. kita nggak dibodohin? Nah, oleh karena itulah maka saya katakan bahwa ketidakhadiran Megawati dan SBY kemarin itu, dua-duanya kan ketua partai. Betul. Iya, iya. Iya kan? Demokrat sama PDIP. Ya iya, itu sudah menunjukkan bahwa mereka udahlah. Iya. Eh, Ya udah mules. Iya, Udah muak. Udahlah, kamu udah pasti akan jatuh. Iya. Kamu menyerah aja, jangan ngikutin Jokowi, apalagi Gibran. Gibran, ya kan? ya. Ya, jadi itu firasat, itu indikasi, Sinyal, Mas. sinyal, ya bahwa memang ya sebagian besar dari rakyat Indonesia seperti tadi disampaikan dari Aceh sama Merauke sudah muak. Iya. Tidak ada yang menghormati sama sekali Iya. si Prabowo, Gibran, dan Iya. Jokowi itu. Ya, Iya. jadi itu adalah bagian pertama dari revolusi di mana menduduki DPR MPR untuk mengembalikan ya Undang-Undang Dasar 45 asli 18 Agustus dan Pancasila ya. Nah, detailnya nanti misalnya bagaimana caranya MPR kita permak menjadi MPRS ya, Sementara sehingga bisa kembali ke UUD 45 asli dan Pancasila itu kita bahas kemudian ya. Tetapi yang penting adalah menduduki DPR MPR itu oleh rakyat, mengambil alih daulat rakyat dari tangan partai, ya kan? Betul. Itu satu langkah. Betul. Langkah yang kedua adalah mengambil alih kekuasaan pemerintah. Iya. Wibowo, Gibran, Rejim. ya. Nah, dulu kita bicara ya, bahkan menghimbau Syafri Samsudin, Ya. udahlah, Fri, Syafri, lu nggak usah macam-macam lah, pakai mengerahkan Panser. seluruh angkatan ya dan Polri, Iya, tanggal 31 Agustus, Iya, 2025. Tahun lalu seakan-akan mendapat perintah dari Prabowo untuk mencegah terjadinya unjuk rasa yang kemudian dibayangkan sama dia itu akan merusak dan kemudian akan terjadi penjarahan dan sebagainya. Iya. Udahlah, lu kasihan nggak sih sama Republik Indonesia? Betul. Ya, Iya. jadi waktu itu kita menghimbau dia, Iya. ya kan? Tapi saya pikir himbauan itu salah ya. Karena apa? Karena dia kan terlibat di kerusuhan Mei 98. Juga kemarin kasusnya Febri Lah iya, betul. makin sulit. Betul, dan kabarnya ya, kabarnya aset-aset yang ditemukan dalam kasusnya Febri itu Iya. miliknya dia juga. Sebagian Iya, Iya, ya entah emasnya yang 74 kilogram, kilo, entah uangnya uangnya yang dolar. berbagai macam mata uang asing. Berbagai macam mata uang asing. Ya, jadi dia itu waduh, apa namanya ya, ekonomi apa namanya, orang terus menerus Inflasi. bukan terus menerus kemaruk itu apa namanya. Oh, Kemarin disebut ekonomik siapa tuh? Oh, Prabowonomics. Oh bukan. Yang mana sih? Apa ya? Lupa saya. Kemaruknomics atau apa itu? Oh, Serakanomics. Serakanomics. Nah, ini kan serakah dia. Serakanomics. Udah ya. tidak mengakui kesalahannya di Mei 98 bersama-sama Prabowo. Betul. Ternyata dia itu serakah juga sama harta. Iya, Serakanomics itu. Dan tadi. ada peristiwa agak pribadi ya. Iya. Waktu dia masih dia bukan ya? Yang mana? Syafri ya? Yang mana?
Ada perempuan lain lah. Oh itu Sigit. Oh Sigit. Ya. Oh ya, ya waktu Kapolri. Ya waktu itu kan kita menghimbau bahwa Safri sama Kapolri itu udahlah, biarkan aja orang-orang apa itu namanya, pemuda mahasiswa itu berunjuk rasa, Betul. menduduki DPR MPR. Bahkan kita minta supaya beton-beton itu Singkirkan. disingkirkan loh. Nah, tapi melihat kiranya dua orang itu nggak bisa dihimbau. Sepertinya. Dihimbau seperti itu. Iya. Ya. Nah, sekarang saya mau mengubah atau kita lah, karena saya kan tidak berdiri sendiri. Teman-teman juga ada menghimbau supaya udah menyerah aja, letakkan senjatamu aja, ya, biarkanlah republik ini dikelola, digerakkan, dijalankan oleh anak-anak muda. Betul. Yang jago-jago, Ya. yang mempunyai kesetiaan yang luar biasa terhadap Betul. konstitusi maupun rakyat bangsa dan negara. Betul. Ya, kan begitu. Ya, demikian juga sebetulnya. Ini di luar soal UUD 45. pergantian UUD ya. Iya. Nah, ini pergantian rejimnya. Iya. Ini juga begitu. Kita perlu menghimbau si Wowo ini, udahlah Wo, lu mau apa aja, mau pidato apa aja pasti salah. Ya, kemarin pidato 17 Agustus ya, ngangkat-angkat Susana lagi. Pengupas bawang. Lah ya, pengupas bawang. Wong edan. Ini wong edan, ya. Wong edan. Aduh. Biasanya wong edan itu karena nggak keduman. Nah, ini wis keduman. Oh itu serakah nomit. Serakah nomit. Bosnya ya. Bener. Bos kartel. Ya, jadi demi Republik Indonesia, demi masa depan rakyat bangsa dan negara, dan anak-anak cucu kita, ya kan? Udah aja, ngapain lu mempertahankan diri? Nah, menyerah aja udah, ya. Letakkan jatah, kekayaanmu udah banyak, Cukup. punya 300 kuda. 300 ya. Masing-masing satu kuda harganya 1 miliar. Lah ya, 300. ya. Lu gua ini kan serakah banget. Waduh, Udah lah, lu makan aja lah kuda lu. Lu hidup sama kuda ya. Lu makan aja kuda lu. Lu ngapain aja deh, Iya. ya. Tapi demi NKRI, Betul. udahlah, letakkan you punya senjata, apa namanya, menyerah, ya kan? Sebagaimana Iran memperlakukan Amerika. Dunia tahu, dunia sudah menyimpulkan Amerika itu kalah perang, bahkan amunisinya habis, ya kan? Nah, Iran cuman mau tinggalkan Timur Tengah, Betul. tinggalkan Selat Hormuz, tinggalkan Palestina. orang-orang yang di Palestina juga. iya ya, orang-orang yang kau anggap sebagai sekutumu Ya. di Dubai, di UAE, Iya. di Arab Saudi, di negara-negara teluk lah ya. Itu biarkan mereka hidup tanpa harus tergantung pada Amerika, Iya. ya, dan Israel, ya. Iya. Jadi biar urusan Israel diselesaikan di antara orang-orang Timur Tengah sendiri. Timur Tengah, ya, betul. nggak usah dibantu, ya. Lu udah kalah, ya. Amerika udah kalah, Israel pun udah sekarat. Maka biarkan kami jalankan negara kami dan hidup berdampingan secara damai dengan yang lain-lain, dengan Irak, Suriah, Qatar, Yaman, UAE, Bahrain ya, banyak sekali. Kuwait, terus kemudian juga
negara-negara Afrika Utara, Afrika Utara, ya, betul. Maroko, Aljazair, Tunisia, ya kan? Itu janganlah ganggu kami dengan seakan-akan kamu pemasok senjata yang luar biasa. Nah, maksud saya kita juga harus begitu kepada Prabowo. Maksudnya gini mungkin Pak Bintang, cara memperlakukan Amerika itu kan elegan sekali Iran. Ya, Tanpa mempermalukan bahwa negara Amerika itu orang yang kalah, adik kuasa yang adik kalah. kuasa yang kalah. Ini kan elegan sekali, tanpa harus mempermalukan Ya. negara didaya. Ya. Tapi sebetulnya memang orang udah Ya. tahu, dan Ya. itu Iya, Iran iya. cerdiknya di situ. Iya. Maksud- pulanglah ke negaramu. Iya, Gitu. maksudnya- Uruslah urusanmu. Ya maksudnya kan begini kan si Begitu, Bowo ini kan, betul. Uruslah kuda-kudamu. kuda-kudamu yang 300 itu kan. Udah makanlah kekayaanmu yang sudah kau curi. Iya Ya kan? tanpa harus kita mempermalukan si Betul, Bowo kan. betul. Nah. Letakkan senjatamu. Biarkan kami mengurus Sendiri. Republik Indonesia ini ke depan oleh tenaga kami sendiri yang selama ini kau perlakukan secara tidak adil dan benar, ya kan? Itu maksud saya. Betul. Nah, tetapi saya juga mikir, Mas, ya. bahwa kita nggak bisa sendiri, Mas. Maksudnya Kalau gimana? kemarin saya masih berharap dari siapa, Safri sama Sigit ya. Sigit ya. Ya. Sekarang tuh harapan saya kepada betapapun Ya. kepada TNI. TNI itu secara lembaga sekarang. Iya, ya. Kalau kemarin iya. kan mungkin individu sifatnya. Iya, betul. Nah, jadilah atau ingatlah kepada amanat Pak Dirman, Jenderal Sudirman. Iya. Ya. Janganlah kamu membela individu. Janganlah kamu membela kelompok. Ya. Ya. Janganlah kamu ikut di dalam partai-partai. Ya. Tetapi belalah dan ikutlah bersama-sama rakyat, bangsa dan negara. Itu ketika Bung Karno menyematkan bintang jenderal penuh, Jenderal besar, jenderal panglima besar, ya, kepada Pak Dirman, itu pidatonya Pak Dirman harus seperti itu. Iya. Jadi saya juga dengan ini menghimbau, ya, TNI, ingatlah itu, ya, petuah dari Jenderal Sudirman. TNI itu memang mempunyai, ya, TNI dan Polri juga lah, Ya. asal jangan masuk yang namanya Kapolri, ya. Ya. Kapolri itu yang membuat rusak itu, ya. Karena apa? Karena menjadi otoriter. Iya. Ya. Betul. Nah, terkait dengan otonomi tadi itu, Daerah tadi. yang paling tinggi adalah Kapolda, toh. Betul. Jadi saya menghimbau kepada TNI, ingatlah kepada amanatnya Bung Dirman, Pak Dirman, dan ingat akan NKRI yang nggak mau kita pertahankan Betul. sampai kiamat. Betul. Ya kan, bukan MBG yang sampai kiamat. MBG kok sampai kiamat. Modelnya Hasim itu. Iya, Hasim bajingan. Jadi agar membela rakyat, Betul. berdiri di belakang rakyat. Ya, Iya. jadi di dalam rangka Wowok Gibran Wiwi ini meletakkan senjata, ya kan, mereka harus tampil. Saya hanya membutuhkan di dalam peristiwa ini, Iya. ya kan, kita akan punya banyak kodam, Iya. ya kan? Iya. Tapi dalam peristiwa ini saya hanya mengharapkan dari 2 kodam, Iya. ya. Kodam Jaya Kodam Jaya ya. yang menangani Wiwi Wowok Gibran, Iya. dan Kodam Siliwangi, Iya, Jawa Barat ya. ya, yang membersamai atau melindungi
masa yang mau masuk DPR MPR. Betul. Mengawal, Pak. Mengawal. Betul. Iya. Ya termasuk besok nih peristiwa ini besok yang tanggal 27 seharusnya seperti itu. Iya, ya. iya, meskipun ini baru rintik-rintik ya. Iya. Baru apa ya? Riak-riak. Riak-riak ya. Ya. Tetapi ya itu tadi sebelum Januari 2027 ya, 2027 maka oke, kita harus semua harus legowo. Iya. Kita sudah tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Iya. Ya. Tapi kita tidak terlampau mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa benar. Betul. Hanya mereka yang salah tentu saja harus mendapat hukumannya. Proses hukum tetap. Proses hukum jalan terus, ya kan? Betul. Tidak bisa hanya maaf begitu saja, ya. Iya. Artinya sekarang itu orang gembira ya, dihukum 10 tahun. Soalnya kalau 10 tahun tetap di luar penjara, ya, dia juga nggak bisa ngumpulkan lebih dari sekian miliar. Triliun. Nah, sekarang dihukum 10 tahun nggak apa-apa, senang-senang aja. Keluar dari penjara dia masih bisa punya miliaran. Triliunan bahkan sekarang. Betul. Iya, ya itulah. Jadi, oke lah. Kamu mau makan semua beludak, bahwa nanti akan ada pemerintahan baru yang menegakkan keadilan dan kebenaran serta menyelenggarkan kemakmuran serta kesejahteraan bagi rakyat Nusa dan bangsa. Betul. Ya? Nah, ini yang harus terjadi ya. Oleh karena itu semua yang brengsek ini termasuk menteri-menteri yang gombel ini yang mengikuti Wowok Wiwi ini dan Gibran itu udahlah, sebaiknya kamu mundur aja. Betul. Masih ada waktu 4 bulan. Betul, ya, betul ya. Untuk tidak perlu mempertahankan. Letakkanlah senjatamu. Iya. Letakkanlah segala jabatanmu. Iya. Nggak ada gunanya kau mempertahankan itu karena pasti akan tersingkir. Betul, betul. Pasti akan tersingkir. Ya. Jadi daripada nunggu nanti lebih baik sekarang aja. Daripada malu nanti. Gegeran. Nah, makanya udahlah, mundur aja. Jangan menjadi seperti Amerika. Ya, betul. Jadi ya begitu. Ya, tapi gini, Pak Bintang, kemarin banyak yang bertanya, gimana nih kalau misalkan benar-benar terjadi pergantian kepemimpinan secara nasional, terus kemudian rejim ini diganti, terus memang sih rejim itu bisa kapanpun dibubarkan, tapi yang namanya negara itu kan tidak boleh dibubarkan. Tidak bisa dibubarkan yang namanya negara. Yang bisa dibubarkan sewaktu-waktu, detik ini pun rejim bisa dibubarkan. Mereka yang ada yang masih gamang, istilahnya ragu-ragu, bagaimana nih bisa menduduki orang penggantinya rejim ini. Nah, kita kan sudah punya yang cikal bakal banyak sekali. Nah, kayak kemarin di UGM ada Mas Tio. Terus yang kemarin yang di Pati ada Mas Muhammad Burhanuddin, ada Mas Teguh. Yang di Aceh ada, Papua ada, di Borneo ada, di Jakarta kurang banyak. Dan kita membutuhkan tidak lebih dari 15 orang. 15 orang udah cukup. Iya, udah cukup. Yang namanya suara Salemba, Salemba bersuara itu isinya mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda yang brilian. Loh, masih ada profesor doktor yang kemudian diem, ya kan? Nah, itu kan belum tentu hatinya seperti isi buah kedondong. Yang kemarin kemarin. Kalau isinya buah kedondong ya mereka memang nggak perlu diikut sertakan di dalam pemerintahan baru. Ya, mudah-mudahan mereka bukan bagian dari setan bisu. Betul. Betul. Iya. Saya yakin. Nggak terlampau sulit untuk mencari 15 orang ya. Bahkan mungkin lebih dari itu juga bisa kita mencarinya ya. Untuk menjalankan republik ini. Orang udahlah, yang namanya Wowok itu udah enggak dihormati orang. Iya. Ya. Betul. Segala sesuatunya udah jadi udah rusak dia. Udah rusak. Malu marwah presiden turun derajatnya gitu. Makanya apalagi para menterinya itu ya. Ya, saya
tidak meragukan bahwa sebetulnya orang-orang kayak siapa namanya, Yang di mana? Brian dan Oh, sebagainya Brian. itu ya, Perry. ya itu kan memang dulu-dulunya kan orang baik-baik ya. Betul. Tapi kemudian karena bergabung Dengan kartel. dengan yang buruk-buruk, ya, rusak juga akhirnya, nggak bisa dipisahkan tuh. Allah sudah memberitahu, ya, Allah tidak bermaksud macam-macam, mengatakan siapa yang beriman dan bertakwa lalu cenderung kepada kejahatan, ya cenderung aja udah nggak boleh, apalagi bergabung. Ya, Betul. loh, ini rejim ini kan rejim jahat. Iya. Ya kan? Nah, itu hukumannya adalah neraka. Jahanam. Udah neraka jahim. Jadi itu aja diingat. Ya, dan itu ayat-ayat yang semacam itu banyak sekali di dalam Al-Quran dan diulang-ulang. Iya. Ya kan? Masa kayak gitu nggak ngerti ya? Jadi mungkin mereka masih berpikir, loh kemarin dari 1800 sekarang menjadi turun dari 17.9, turun lagi menjadi 17.8, seakan-akan rupiah itu akan membaik, akan turun terus. Nggak mungkin. Emang sekarang kali ini berapa udah 18? 17.8 kan? Ya karena dapat pinjaman dari ya itu, Jepang, ya dari itu. Jepang dan Korea Selatan. Nah, ya itu. Jadi nggak mungkin yang seperti ini itu dipertahankan terus. Nggak Nah. mungkin. Ya pasti akan ada gejolak beginilah, naik Iya, turun ya. betul. Bouncing ya. Bouncing. Tetapi trennya itu pasti akan Rupiah jatuh, valuta asing naik. ya. Ya, itu trennya. Iya. Nah. Ya itulah. Nah, ini masih ada waktu 4 bulan ya untuk berpikir lah. Jangan kemudian serakah mau mempertahankan gaji yang 4 bulan ya. Ya. Kau akan tersungkur dengan rasa malu yang luar biasa. Iya. Ya. Yang membuat malu itu bukan kita, yang membuat malu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Kamu akan dipermalu. Bahkan sekarang kan makin santer soal isu dinepalkan saja. Ini Iya, kan betul. ini kan sebetulnya apakah mereka tidak melek gitu kan? Iya, Dia kan, melek atau enggak? iya. Gak kasihan sama keluarganya. Lah iya, coba kalau sampai si orang-orang istana ditelanjangin kayak Menteri Keuangannya Nepal itu. Betul. Waduh. Betul. Kan ini mempermalukan. Iya, Makanya iya. kita masih memberi waktu Iya. 4 bulan. Iya. Untuk tidak mempermalukan kalian. Tapi kalau memang Iya. seandainya kalian ngotot ya Pak Iya, Bintang ya. iya. Ya jangan salahkan kalau memang bahwa masyarakat Indonesia menginginkan untuk dinepalkan saja. Iya. Dan Gitu. saya masih berharap dari nggak menyebut nama ya. Betul. Ya. Tapi Pangdam Jaya dan Pangdam Siliwang ini diimbau untuk setia kepada Republik, setia kepada rakyat bangsa dan negara, setia kepada konstitusi. Betul. Berbuatlah untuk rakyat bangsa dan negara. Untuk belum tentu ini terjadi 2 kali. Ya, Betul. sekali ini sajalah. Dan namamu akan dicatat dalam sejarah dan Allah insya Allah akan memberi tempat yang terbaik. Dan itu kan tugasnya TNI juga. Memang tugasnya. Jadi bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang mustahil. Betul. Ini memang tugasmu, Iya. melindungi rakyat bangsa dan negara. Ya, jadi ya itu. Nah, terus kemudian Pak Bintang, kalau tadi kan soal bagaimana soal ketersediaan hanya 15 kan banyak sekali orang-orang Banyak. cerdas, brilian Betul, yang bisa banyak. menggantikan Iya. Senayan lebih lah ya kan, Iya. menggantikan kabinetnya Wowo lebih lah. Nah, cuman kemarin Dan tidak perlu mesti
harus 5 tahun toh. Nggak Ya, perlu. kalau di tengah jalan Heeh. kita melakukan kesalahan ya harus diturunkan juga toh. Oh iya, itu betul. Nah, Termasuk presiden pun kalau melakukan kesalahan segera MPR bertindak kok. betul. Nah, makanya itu tadi ya kapanpun, menit kapanpun yang namanya rezim itu bisa dibubarkan atau membubarkan diri, atau dari anggotanya ini yang memang tidak sejalan ya memang diturunkan di tengah jalan. Iya, iya. Nah, Iya. kemudian kemarin kan selain juga ada isu wah nanti dinepalkan aja, ini kan juga sesuatu yang seram juga ya. Oh, seram. Ya. Ada Ya. juga yang sudah menyusun kabinet bayangan nih. Katanya Iya, Pak iya. Bintang juga mau menyusun kabinet bayangan atau gimana nih ceritanya? Atau yang sudah berjalan kan sudah nih seperti si Ferry Ya, Amsari. gampang lah, 15 orang tuh gampang, ya kan? Ya nggak perlu kita apa ya namanya ya, sok-sokan ya. Sok-sokan. Ya nanti kelompok bayangan ini, kalau kita kelompok sungguhan ya. Kalau sungguhan, kalau mereka mengatasnamakan kabinet bayangan. Ya nanti kita bergabung selama kita mempunyai garis merah yang sama. Iya. Ya, yaitu revolusi, bahwa revolusi itu adalah menyangkut perubahan pemerintah, menyangkut perubahan konstitusi, ya, dan itu harus kita selenggarakan secara damai. Sekalipun Iya. tidak suka dengan perang, Oh, kami lebih suka dengan kemerdekaan, cinta damai. cinta damai, ya kan? Kita lebih cinta kepada Kedamaian. kedamaian. Mm-mm. Nah, jadi ya begitu. Mudah-mudahan. Maksud saya itu yang kemarin kabinet bayangan kan ini sudah woro-woro dan udah kemana-mana nih. Nah, ya, ini artinya untuk menyikapi bagaimana kalau menurut Pak Bintang? Apakah ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pada saatnya kita akan ketemu. Pada saatnya kita akan ketemu dan kita akan menyusun bersama kabinet atau pemerintah yang ada. Ya, kalau saya ya dan kelompok Hizbullah ya itu memang lebih suka membentuk formatur. Oh iya. Lebih dulu ya seperti modelnya Pak Harto itu, menurut saya itu tahun 67 itu Iya. merupakan suatu presiden ya, bahwa Pak Harto legowo menjadi penjabat Iya. presiden ya, sambil Menunggu. sambil menunggu pemerintahan yang solid, kemudian dia membentuk presidium. Ya, ada orang politik, orang Ulama. pertahanan, ada orang ekonomi, orang industri, ya kan. Nah, bahkan gambaran mengenai siapa nanti ya yang di Mahkamah Agung pun mestinya sudah mulai Ada gambaran. ada gitu ya? gambaran, ya Ah. kan. Sebab kan kita tadi itu kan bicara mengenai partai legislatif dan Yudikatif. Yudikatif belum. eksekutif, yudikatifnya Yang belum, Iya, ya kan? yudikatifnya belum. Nah, memang yudikatif itu membutuhkan proses ya. Ya. Kalau tiba-tiba semua hakim diganti, diganti sama siapa, ya kan? Iya. Belum tentu kita punya sarjana hukum yang hebat, Ya. ya kan? Ya, dari Sabang sampai Merauke itu nggak kecil itu, Iya, ya. betul. Nah, kita harus persiapkan dulu. Jadi, tetapi memang ya ada hakim-hakim yang brengsek juga ya. Ya. Ya, itu harus kita. Kalau Singkirkan. istilahnya Wong Solo dicutati. 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 Tapi kalau misalkan Pak Bintang mengatakan bahwa seolah-olah ketersediaan sarjana hukum itu kurang, yang dilakukan oleh Presiden Nayib Bukele di El Salvador itu menghabisi hakim-hakim yang brengsek untuk perang kepada koruptor. Kecil, Mas. Oh iya, kecil ya. Kecil. Itu Jerman aja kalau nggak dibantu sama Jerman Barat Iya. yang menggantikan hakim-hakim Jerman Timur, Iya. itu juga
kesulitan kalau dia besar. Tapi Ya. paling tidak kan di Indonesia tersedia lah Iya, profesor-profesor, tersedia, guru iya. besar banyak sekali. Iya, tetapi untuk menduduki PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, Yang tidak terpapar termul gitu ya. lah, iya, Paling itu tidak kan. pentolannya dulu lah, paling tidak kalau Ya. pentolannya tidak harus semuanya ya, paling Bahkan tidak. menurut pendapat saya PN itu terlampau besar, Betul. ya. Jadi dia harus dibagi lagi. Ya. Hanya satu provinsi aja paling kali ya. Itu kan per kabupaten kalau itu. Iya, Iya kan? iya betul, betul. Satu provinsi aja satu kabupaten kan, waduh. Kalau satu kabupaten satu PN itu memang terlalu. Ya, tetapi tetaplah Mahkamah Agung itu dan jajarannya Mm, itu perlu mendapat perhatian karena ya itu tadi kenapa orang mengatakan tajam ke bawah tumpul ke atas, ya kan? betul. Ini kan ada, berarti kan ada hakim-hakim yang delogok yang harus diganti juga, ya kan? Betul. Itulah kurang lebihnya ya. Jadi mudah-mudahan paparan kita ini Ya. didengar ya. Tidak ada gunanya lah sekarang itu mempertahankan diri ya. Iya. Ya, Nah. Mega udah mundur aja, Mm. si Puan juga begitulah. Ya yang lain-lain di legislatif itu kan udah makan terlalu banyak itu. Ya, Betul. lihat nggak waktu mereka makan tuh? Satu piring penuh, Lah, gitu. iya. Satu meja. Lah, iya. Wah, astagfirullahaladzim. Bukan sepertinya wah enaknya bukan Iya. main yang gayemi kayak Ya, itu namanya serakanomits. iya serakanomik, gayemi kayak kebu kayak Kebu, sapi. Itu paradoks juga kan. Di sisi lain banyak Waduh. kelaparan. Rakyatnya ngais-ngais sampah, kemudian Ngais-ngais beras. bocoran beras. Masya Allah. Iya. Nah, sebagai penutup nih Pak Bintang, kira-kira nih tanggal 27 dari hari enggak, sekarang. ada lagi nih yang Iya. penting. Apa tuh? Akhir Agustus ini maklumat Jogja. Itu mungkin barangkali sama 27. Iya ya pokoknya kita satu inilah, satu kelompok besar lah. Satu frame ya, satu. Ini kelompok Iran, kelompok Iran ya, yang membasmi apa itu kelompok Barat Amerika Israel, ya kan? Teroris. Betul, iya. Jadi apa yang Anda mau sampaikan ini itu bagian daripada satu bagian dari kita ya, dan maklumat Jogja. Maklumat Jogja tanggal 31 Agustus akan menyampaikan deklarasi kembali ke UUD 45 dan Pancasila, asli dan Pancasila. Bukan Ya. yang dekret itu ya, bukan ya? Bukan dekret rakyat. Oh, yang dekret rakyat yang Dekret rakyat, Iya, betul, dekret rakyat. Iya. Ya. Jadi mereka sebetulnya berharap kemarin itu Prabowo menyampaikan itu, tapi ternyata enggak kan. Nah, berarti mereka yang akan menyampaikan dekret rakyat. Iya. Nah, ini satu kelompok dengan kita lah ya, dengan yang lain-lain juga. Iya. Ya. Iya. Nah, mungkin Hizbullah juga sekalian mungkin dekret yang 59 yang seperti juga Loh. disinggung akan deklarasikan gitu, barangkali seperti yang disinggung oleh Jenderal TNI Tiasno Sudarso yang juga bahwa dekret 59 itu belum. Oh iya. Itu gimana itu? Ya jadi kalau kita Hizbullah ya, Iya. itu tanggal 20 Agustus tahun lalu itu sudah menyampaikan dekret rakyat semesta. Jadi dekret rakyat semesta itu di dalam pernyataan pendahuluannya, pertimbangannya, yaitu bahwa dekret 5 Juli 59 berapa? 5 Juli 5 Juli 59 59, itu masih berlaku Ya. ya.
tapi diperkuat dengan dekret rakyat semesta Dari Jogja itu. Dari Hizbullah. dari Sula. Akan- Sudah itu. Iya sudah. Tapi bakal dideklarasikan lagi nggak? Oh iya di kita Iya. nggak perlu lah. Nggak Oh, perlu. Kita belum. kan sudah nggak mengakui Prabowo juga. Oh iya. Berarti tinggal nunggu yang dari momen dari Jogja ya. Jogja, dan saya kira wah, Jogja itu luar biasa. Dia akan mengumpulkan orang-orang daerah Betul. dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini juga yang terjadi di tanggal 27, meskipun pelopornya yang dari Pati, itu memang dia mengakui bahwa revolusi itu dimulai dari Pati. Dari tanggal, ini betul, Iya, dia iya, mengklaim iya. dirinya Iya, seperti itu. iya. Tanggal 23 Agustus 2025, itu sebenarnya revolusi, awalnya revolusi itu dari Pati. Mereka mengklaim, dan makanya kemarin sempat menduduki gedung DPRD di Pati. Nah, Iya, iya. ini yang akan dilanjutkan ke Senayan. Jadi ini akan lebih luas, dan Iya, iya. ini akan Iya. diikutin dari seluruh Indonesia. Iya, iya. Dari seluruh Indonesia itu dari Papua ada, dari Aceh ada, dari Kalimantan, dan Oke. seluruh Indonesia. Iya, iya, iya. Terutama di Jawa. Jawa Iya, itu udah pada akan menggeruduk Senayan tanggal 27 Agustus nanti. Iya. Nah, kalau tanggal 30 tadi, tanggal 30 31 31 dilanjutkan berarti dengan maklumat dari Jogja, ya. Iya. Ya selesai sudah lah. Iya, iya, iya. Ya memang sudah harus berjalan seperti itu. Iya. Kira-kira ada benturan nggak dengan keamanan nih? Meskipun kemarin kalau di Pati sih ya pihak keamanannya lumayan kooperatif lah. Kalau Iya. menurut Pak Bintang gimana Nah, nih? itu kalau ada orang yang masih drogok ya kayak gitu. Drogo. Drogok. Ya, wis negara nih kayak gini. Masa warung-warung mau apa tuh namanya? Dipajakin. Dipajaki. Iya, dipajakin yang gila-gilaan. Sebelum dipajaki malah udah dirampok sama Satpol Satpol PP. PP. Ini memang negara gila ya karena presidennya yang ngerampok ya. Iya. Rakyatnya juga Iya. yang drogo itu ikut ngerampok juga. Iya, betul. Iya. Ya, sebagai penutup mungkin ada statement, closing statement. Itu aja lah. Mari kita melakukan revolusi ya. Dan revolusi itu tadi itu ya. Kembali ke UUD 45 asli, menggantikan pemerintahan yang sekarang dengan pemerintahan baru, termasuk mengganti rejimnya ya mengganti mengembalikan UUD 45 dan Pancasila itu berarti juga Dengan sendirinya ya. dengan sendirinya menyingkirkan DPR MPR yang sekarang. Iya.